Halo Sobat Neng, apa kabar semuanya? Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita jumpa lagi di alur cerita film. Kali ini Neng Film masih ingin bernostalgia dengan film-film jadul era 90-an. Di mana kisah misteri ini sangat populer di zaman itu. Sebuah film tentang pengantin yang kecelakaan di jalan raya. Oke sobat, mari kita simak alur cerita film kali ini. Film diawali dengan sebuah berita di televisi di waktu subuh tentang sebuah insiden kecelakaan di jalur Pantura yang merenggut nyawa seluruh penumpangnya. Bus yang berisikan rombongan pengantin yang sedang menuju ke Jakarta. Sebuah kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa seluruh penumpangnya terjadi di jalur Pantura subuh tadi pagi. Bus rombongan pengantin yang menuju ke Jakarta dilaporkan tergelincir masuk jurang dan menewaskan seluruh penumpang kecuali sopir yang melarikan diri. Tampak di salah satu rumah penduduk, dua orang lelaki paruh baya yang sedang menunggu rombongan pengantin. Sedang enak ngobrol, tampak Warno datang tergopoh. Dia memberitahukan kepada Pak Hasan di televisi bahwasannya ada sebuah berita tentang sebuah rombongan pengantin yang terbakar di sekitaran Cirebon. Pak Karim sahabatnya coba untuk menenangkan Pak Hasan. Akhirnya Pak Hasan mencoba menyuruh Warno untuk cross-check melalui wartel ke Pemalang agar mendapatkan info pastinya. Pak Hasan yang sedang gelisah masuk dan melihat anaknya yang sedang dirias. Sang istri yang mendapati suaminya yang nampak sedang bingung mencoba untuk menenangkan Pak Hasan. Pada saat Pak Hasan keluar kamar, Supinah disuruh untuk istirahat. Pada saat tertidur, Supinah mendapat mimpi di mana dia melihat kobaran api yang begitu besar. Nampak sedang membakar Banu, pengantin pria yang mereka sedang tunggu. Banu tampak berteriak-teriak memanggil nama Supinah dan meminta tolong. Jangan berpikiran begitu ah. Tiba-tiba Kita lihat saja angin perkembangan. datang sangat kencang, berhembus serta merobohkan tenda di depan rumah. Warno datang mengabari kalau kondisi Supinah di dalam sedang kerasukan. Dia meminta bantuan Pak Karim yang ternyata dia adalah orang pandai. Kerasuan, Pak. Kerasuan gimana? Nggak tahu tuh. Waktu didandani tiba-tiba saja lari. Jatuh dekat kursi pengantin. Terus mau tidak karuan. Dengan bergegas, Pak Karim mencoba untuk menyadarkan Supinah. Dan dia meminta diambilkan kapur tulis serta air segelas. Pak Karim lalu memagari Supinah dengan kapur tulis dan sambil membacakan doa pada air. Dia lalu meminumkan air tersebut pada Supinah. Setelah sadar, nampak Supinah seperti melihat sesuatu di kamarnya. Pak Karim yang membaca isyarat tersebut melakukan sesuatu di dalam kamar Supinah. Nampak dia seperti mengangkat sesuatu, sehingga ranjang itu tiba-tiba bergoyang. Lalu tampak sebuah bungkusan hitam yang keluar dari kasurnya Supinah. Melihat kejadian itu, Pak Hasan nampak sangat marah dan dia minta untuk dikembalikan kepada yang mengirimnya. Pada akhirnya sang istri mencoba untuk menyadarkan suaminya agar tidak menuruti hawa nafsunya dan mengembalikan saja semuanya ke Gusti Allah. Pak Karim lalu membungkusnya dengan kain putih dan menyuruh agar Supinah jangan dulu tertidur di kamar tanpa Pak Hasan dan Pak Karim yang sudah berganti kostum.
makanan serta minuman yang sudah pada tempatnya. Supina sendiri sudah nampak duduk di pelaminan. Supina dan semua orang sangat gelisah menunggu kedatangan mempelai. Pakasan masih membicarakan kejadian sore tadi, dan dia merasa hal itu adalah sebuah firasat yang tidak baik bagi keluarganya. Tapi Pak Karim mencoba untuk menampik pikiran buruknya Pakasan. Warno yang datang langsung ditanya-tanya oleh Pakasan mengenai info apa yang dia dapat dari Pemalang. Warno bercerita tidak ada info yang mengenai tentang kecelakaan yang sampai di rumah besan. Karena sudah tidak sabar, Pakasan lalu menyuruh anaknya Sukino untuk menunggu di gerbang desa. Manakala mereka lupa atau nyasar. Sementara tamu sudah mulai datang. Akhirnya Warno serta Sukino berjalan menuju ke gerbang desa untuk menunggu rombongan besan datang. Nampak para tamu undangan mulai berdatangan dan mulai menyalami pengantin. Dan nampak ada seorang tamu yang berbisik mengenai kecelakaan di jalur Pantura. Sang ibu yang mendengar bisik-bisik tersebut akhirnya bertanya mengenai perihal apa. Akhirnya dijelaskan bahwa ada sebuah bus yang terbakar dan penumpangnya mati semua. Tampak satu tamu yang sangat terkejut ketika api tiba-tiba membesar sehingga piring sampai terlepas dari tangannya dan pecah. Pakasan yang mendatangi Pak Karim berbicara, kenapa sampai malam mereka belum juga datang. Pak Karim yang mendengar ucapan Pakasan mencoba melihat dengan mata batinnya. Dia melihat dengan mata batinnya bahwa mereka sedang dalam perjalanan, tapi arahnya tidak jelas. Mereka bersikeras untuk datang, untuk menuju ke rumahnya Pakasan. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mereka. Sementara itu, Warno dan Sutikno pada akhirnya mendengar juga suara gamelan Kebo Giro yang menandakan rombongan pengantin sudah datang. Tapi anehnya, mereka terlihat jalan kaki. Warno yang melihat langsung menyuruh Sukino untuk memberitahu keluarganya. Nampak Warno yang kegirangan karena yang ditunggu-tunggu pada akhirnya datang juga, dan dia berjoget dengan senangnya. Namun tiba-tiba rombongan hilang begitu saja di depan matanya. Pak Karim lalu mencoba untuk menyuruh Pakasan membubarkan tamu sebelum terjadi apa-apa, karena firasatnya tidak mungkin bohong. Tapi Pakasan berkeras sebelum tahu kepastiannya. Saat mereka berdebat, Sukino berteriak-teriak bahwa pengantin pria sudah datang. Pak Karim yang berniat untuk menyambutnya malah dihalang-halangi oleh Pakasan karena dia sangat shock dan tidak siap mendengar bahasa-bahasa dari Pak Karim, sehingga dia agak sangat jengkel kepada Pak Karim. Demi masa depan anak saya, nama baik keluarga saya, tidak ada urusan sama sampean. Pakasan yang ingin menyapa besan pun mereka lewati tanpa mengucap satu kata pun. Dan hal itu membuat Pakasan agak sedikit bingung. Pada akhirnya dia meluapkan semua. Warno, Atmo, dan Parjo yang melihat kejadian Pak Karim dengan Pakasan coba akhirnya untuk bertanya. Pak Karim hanya menjawab singkat. Mereka bukan manusia. Supinah yang berdiri di pelaminan nampak agak aneh melihat suaminya berdiri mematung tanpa ekspresi apapun.
tapi dia mencoba untuk menepis semua pikiran-pikiran buruknya. Pak Karim yang mendengar serta melihat semuanya tampak merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Dan Atmos serta Parjo yang merasakan ada hal yang aneh berusaha untuk menyadarkan Pak Hasan kalau mereka bukan manusia tapi arwah gentayangan. Mendengar hal itu, Pak Hasan menyuruh mereka untuk keluar. Supinah yang memang dari tadi ikut merasakan hal yang ganjil, tampak dia menangis di pelaminan. Tiba-tiba suara ambulans datang dari kejauhan dan mereka datang ke rumahnya Pak Hasan. Mereka membawa mayat-mayat korban kecelakaan yang terbakar. Dan Pak Hasan disuruh untuk memeriksa mobil ambulans satu persatu. Sementara Pak Karim ke dalam untuk menyelamatkan Supinah. Barang bukti yang kami peroleh menunjukkan bahwa mereka adalah rombongan pengantin di sini. Pak Karim berusaha untuk mencegah Banu membawa Supinah. Lalu dia mengeluarkan benda-benda yang tadi ditemukan di ranjang pengantin. Tiba-tiba raut wajah Banu terlihat sangat menyeramkan. Mukanya yang penuh luka. Pada akhirnya dia menjadi asap dan menghilang. Film diakhiri dengan berita di televisi. Dikabarkan bahwasannya penyebab kecelakaan karena mereka telah meminum minuman yang keras. Jodoh, rejeki, maut sesungguhnya hanya Allah lah yang maha tahu. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Mohon untuk subscribe-nya, like, komen, serta share video ini. Dan sampai bertemu di video-video yang lain.